Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu nikmat yang Allah berikan di bumi Indonesia ini, diberikannya negeri yang sangat cantik. Salah satu unsur kecantikan bumi kita, hamparan laut hampir di semua provinsi yang ada di Indonesia. Saat ini saya berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Pinrang, di lokasi pemandian alam. Tapi sebenarnya andai dikelola dengan baik, ya, ini namanya Desa Salopi. Dia masuk di Kecamatan Duampanua, ujung daripada Kabupaten Pinrang, berbatasan langsung dengan Sulawesi Barat. Punya pantai yang sangat cantik. Sebenarnya sangat cantik, tapi karena lagi badai, ya, kemarin ada ombak yang sangat tinggi karena angin yang kencang. Saya tidak tahu apa bahasa alamnya. Yang penting intinya pasir ini sebenarnya bagus untuk mandi-mandi, jauh ke sana pesisir pantainya. Tapi ombak yang sangat besar akhirnya pantainya tidak cukup, tidak layak untuk mandi hari ini. Sesungguhnya saudara-saudara sekalian, hampir seluruh pantai di Indonesia satu penyakitnya, kotor. Bukan karena alamnya yang kotor, tapi kebiasaan kita pengunjung yang membuat sampah sembarangan. Sesungguhnya kalau itu menjadi kebiasaan dan tabiat kita, tidak pandai menjaga sumber daya alam ini, maka alam ini akan menjadi bencana. Karenanya salah satu cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah memungut sampah. Dan rata-rata sampah yang ada di sini, ya, adalah sampah-sampah plastik. Ini Pak, sampah plastik ini merusak alam. Perlu puluhan tahun diurai oleh alam untuk kemudian menjadi hilang, ya. Jadi kalau Anda mencintai Republik Indonesia ini, salah satu di antaranya adalah dengan membiasakan setiap ke pantai buang sampah, terutama yang sampah-sampah plastik. Ya, sayang kesadaran lingkungan masyarakat kita umumnya tidak peduli dengan lingkungan. Ya, ini hampir, coba lihat, hamparan plastik yang mengotori. Dibandingkan kalau sudah kotor bersih seperti ini, kan enak dilihatnya dan nyaman untuk berekreasi. Ya, sayang sangat jorok. Ya. Nah, penyakit kedua tempat rekreasi, nah ini yang paling bahaya, pamer aurat. Ya, maka di sini sudah ada ikhtiar dari masyarakat kampung, ya, dengan ditulis. Nah, di sini ada ditulis, dilarang mesum. Umumnya tempat hiburan seperti pantai ini menjadi tempat mesum. Yang jadi korban cewek. Prima modal 10.000. Belikan kotak-kotak 1, roti 1, kopi mix 1. Ya, motor saja dicicil 1 tahun lunas nih. Nah, kau 3 tahun mako dipacari tidak dilamar-lamar. Nah, maka tempat seperti inilah tempatnya orang berbuat mesum. Tidak semua tempat-tempat rekreasi identik dengan mesum. Contohnya di Saudi dan beberapa negara Islam. Ada tempat hiburan yang mandi juga mereka, tapi tidak ada yang mandi bukan dengan mahramnya. Mereka mandi-mandi dan perempuannya pun tetap menjaga auratnya. Jadi tidak selalu bahwa orang yang rekreasi, orang yang pergi bertempat rekreasi itu memamerkan auratnya. Tidak juga. Nah, cuma ini kecil, bisa jadi cabut. Ya, hari ini ya umumnya kita lihat adalah sampah. Nah, andai saja ini bisa dikelola dengan baik, ya bisa menjadi sumber daya. Nah, ini
Hari ini juga saya ada Ece. Nah, ini namanya Ece. Sini dulu, Cek. Nah, apa bacanya nih? Ece. Nah, Ece ini salah satu nama Hasanah. Orang Bugis, anak perempuan diberi nama Ece, anak laki-laki diberi Aco. Hasanah. Jadi kalau Anda mendengar nama perempuan Ece, itu pasti orang Bugis. Atau Aco, biasa orang Bugis. Nah, silakan lanjut main. Nah, saudara, kita bandingkan sampah-sampah seperti ini, bandingkan mana lebih cantik. Ya. Nah, kemudian mengambil pelajaran dari sini, air pantai, Rasulullah pernah mengumpulkan para sahabat. Lalu beliau berkata, suatu waktu nanti kalian diperebutkan. Ya, seperti makanan di meja makan, dihidangkan, lalu orang ambil dari kanan, ambil dari kiri. Sahabat waktu itu, ya Rasulullah, apakah kami sedikit waktu itu? Nabi katakan, tidak, kalian besar, kalian mayoritas. Lalu sahabat heran, ya Rasulullah, kenapa kita bisa dipermainkan seperti itu? Nabi menjawab, kalian banyak, tapi seperti buih di lautan. Coba lihat buih. Sepanjang pantai, garis pantai yang kita lihat ini, ada buih. Coba kita lihat. Sepanjang jalan pantai. Nih, semua buih. Mayoritas. Tapi dia dihempaskan, dipermainkan. Nah, begitu juga. Coba kita lihat buih. Banyak, tapi dia dihempaskan, dipermainkan, dibawa, digulung kiri kanan. Begitulah nasib kita. Nah, kalau kita cuma mayoritas dari segi jumlah, tidak dari segi kualitas, maka jangan heran kita banyak seperti buih di lautan, dibawa ke sana kemari. Kita mayoritas, tapi kita tidak bisa berbuat banyak. Kita mayoritas, tapi kadangkala akhlak kita sebagai orang Islam tidak mencerminkan sebagai Islam rahmatan lil alamin. Karenanya pekerjaan buat kita semua, pekerjaan buat para dai, para ulama, berikan pencerahan kepada umat Islam, sampaikan kepada mereka bahwa sebenarnya umat yang baik itu bukan sekedar mayoritasnya, tapi bagaimana dia mengamalkan nilai-nilai Islamnya. Gimana kita mau menjadi rahmatan lil alamin kalau kita tidak kompak? Hanya berbeda mazhab, berbeda sudut pandang, berbeda metode dakwah, kita dibully habis-habisan. Bertengkarlah kita. Ya, saya juga heran kadangkala di Indonesia ini memang ada yang senang kalau kita selalu ribut. Saya melihat berselancar di medsos, memang ada orang di Indonesia ini yang senang melihat negara kita selalu ribut. Dia merawat, seolah-olah merawat keributan itu. Kenapa dia merawat keributan? Karena dia dapat duit dan proyek dari keributan. Saya tidak tahu, padahal kita sudah diajarkan Pancasila. Sila ketiga. Nah, ini buih. Coba lihat. Buih banyak, tapi dia hempaskan. Nah, ini karena tidak punya pegangan. Maka umat Islam bukan hanya jumlahnya, tapi yang paling penting kualitasnya. Saya pernah membaca hasil riset, umat Islam lebih dari 50% yang belum bisa memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mengatakan Islam sebagai rahmatan lil alamin, Muhammad sebagai contoh teladan, sebagai pembawa keberkahan hidup, keteladanan hidup, bagaimana Anda mau meneladani Nabi Muhammad kalau kita tidak tahu sejarah Rasulullah? Ya. Nah, ya ini bayangkan kekuatan air bisa menggiring kelapa. Ya. Nah, saudara, saya ulangi lagi, ini desa Salopi. Saya tidak tahu apa artinya, tapi ujung kecamatan terujung dari
Sulawesi Selatan ke Sulawesi Barat. Berada di Kabupaten Pinrang, kira-kira sekitar 260 km dari kota Makassar. Kalau naik mobil, ya sekitar 4-5 jam. Ya. Nah, ini dekat dari tanah kelahiran saya. Terima kasih. Ya, kita berharap mudah-mudahan masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya yang ada di desa ini mencintai pantainya, anugerah dari Allah dengan cara apa? Merawat lingkungan dengan memungut sampah-sampah seperti ini. Kemudian yang kedua, menjadikan pantai ini jauh dari tempat maksiat. Insyaallah kalau ini terawat dengan baik, Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, maka aku akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Terima kasih. Ya, panas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.